Menurut saya diundang dan juga tidak diundang di situ, menurut saya pasti juga akan ya setidaknya digoreng-goreng lah. Misalkan PDIP mengundang Presiden Joko Widodo, itu pasti wah PDIP masih butuh Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Dan ketika PDIP tidak mengundang, ya pasti banyak yang kepanasan seperti ini, yang tidak move on lah dan lain sebagainya. Yang 16% butuh dukungan dari Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Jadi menurut saya di sini diundang atau tidak diundang, menurut saya juga sama saja. Pasti juga akan ada pro dan kontra di sini. Nah, kadang-kadang di sini saya merasa heran ya, kenapa ya ketika Presiden Joko Widodo tidak diundang dalam Rakernas PDIP pada besok ya, diselenggarakan tanggal 24 hingga 26, kok sepertinya banyak yang kepanasan. Entah seperti apa. Padahal kalau saya ketahui pada waktu lalu misalnya Presiden Joko Widodo itu sudah 2 kali kalau tidak salah tidak datang di acara PDIP. Yang pada waktu lalu kalau tidak salah juga Januari ya, ketika PDIP ulang tahun. Di situ bahkan juga Presiden Joko Widodo kalau tidak salah juga kunker di luar negeri, dan bahkan juga tidak ada ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo. Dan bahkan ketika ulang tahun Ibu Megawati berulang tahun, di situ bahkan juga Presiden Joko Widodo tidak datang, cuma ya memberikan seikat bunga anggrek. Nah, tetapi menurut saya di sini yang agak lucu sekali ketika Presiden Joko Widodo tidak diundang, ya nampak semua kepanasan, kebingungan dan lain sebagainya, digoreng-goreng dan lain sebagainya. Tetapi pada saat yang lalu ketika Presiden Joko Widodo tidak menghadiri acara ulang tahun dari PDIP dan juga ulang tahun dari Ibu Megawati, ketika tidak datang bahkan juga semuanya diam saja. Entah di sini apa maksudnya? Apakah memang digoreng-goreng sehingga ya suara PDIP bisa anjlok? Tetapi ya kita lihatlah pada waktu lalu pada Pilpres 2024, walaupun tanpa dukungan dari Presiden Joko Widodo, terbukti yaitu suara dari PDIP juga tetap nomor 1. Ya walaupun turun tetapi juga masih menjadi nomor 1, yaitu masyarakat Indonesia memilih PDIP. Yang jelas kalau menurut saya sih PDIP di situ ya tidak abu-abu dan mempunyai ideologi yang sangat tinggi, dan bahkan juga PDIP di situ menurut saya pribadi sih konsisten dan lain sebagainya. Menurut saya itu sehingga masyarakat tidak bingung dengan manuver arah dari PDI Perjuangan. Menurut saya seperti. Nah, bahkan di sini yaitu dari berita detik.com. Di sini Waketum PAN Viva Yoga merespon PDIP yang tidak akan mengundang Presiden Joko Widodo dalam gelaran Rakernas mendatang. PAN menjawab satir ke PDIP seperti apa. Di sini bahkan responnya juga dari PAN. Di sini bahkan juga dari Ali Ngabalin, yaitu beri balasan monohok ke PDIP yang sebut Jokowi menyibukkan diri. Dan tidak hanya itu saja. Di sini relawan Jokowi bahkan juga ya setidaknya memberikan statement lah ketika Presiden Joko Widodo tidak diundang ke Rakernas PDIP. Lebih baik urus rakyat dan lain sebagainya. Padahal kalau kita ketahui ya Presiden Joko Widodo di situ juga jarang absen ya ketika di Rakernas partai, ya setidaknya di dalam pemerintahan jarang absen. Tetapi kalau kita lihat dari jejak Presiden Joko Widodo pada Januari yang lalu ketika PDIP HUT, di situ bahkan juga Presiden Joko Widodo tidak datang dan memilih kunker di suatu tempat. Ya, tetapi terserah lah, kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Nah, dari sini bahkan saya penasaran ya, yaitu komentar dari Ali Ngabalin seperti apa. Nah, di sini tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin membela Presiden Joko Widodo yang dibilang menyibukkan diri sehingga tak diundang di Rakernas PDIP. Ngabalin memahami diundang atau tidak merupakan hak internal dari PDIP. Itu juga tergantung nanti kalau PDIP punya kewenangan karena itu internal organisasi. Kami tidak ikut, kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan pada 17 Mei. Perihal Jokowi yang disebut menyibukkan diri, Ngabalin membantah. Ngabalin menegaskan jadwal Jokowi yang memang padat. Saya harus ambil jadwal presiden, harus tahu berapa puluh banyak jadwal presiden. Kalau tahu ada yang cegat saya bisa ambil jadwal presiden biar bisa dilihat itu seabrek-abrek tuh. Jadwal tersebut
Tadi juga dari Sulawesi Selatan, Pontianak, Aceh, jangan begitu dong cara ngomongnya, bilang ya, kata Ngabalin. Ya, namanya juga presiden, jadwalnya begitu padat. Kalau ada yang menyinggung presiden menyibukkan diri, namanya presiden seabrek-abrek jadwalnya. Ya, seperti itulah. Ya memang, kalau menurut saya jadwal dari Presiden Joko Widodo sangat banyak sekali. Ya, tetapi kalau kita lihat pada waktu lalu ya, ketika HUT, ya menurut saya bisalah menyempatkan datang sekitar 2 jam lalu terbang lagi ke luar negeri misalnya. Itu kan juga sudah biasa ya. Pada saat yang lalu misalkan kampanye tiba-tiba di Bali, nggak sampai besoknya beberapa jam sudah berada di Jakarta. Menurut saya hal itu biasa. Kalau memang yaitu Presiden Joko Widodo menganggap HUT di situ penting, pasti juga akan menyempatkan diri datang di HUT PDIP. Ya itu kalau menurut saya sih. Dari sini bahkan juga ada tanggapan dari relawan. Di sini Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Matutina merespon PDIP yang menyatakan tidak akan mengundang Presiden Joko Widodo dalam gelaran Rakernas mendatang. Sylvester menyebut Jokowi sibuk mengurusi rakyat. Memang sebaiknya Pak Jokowi tidak diundang karena memang hanya acara seremonial biasa bertemunya para petugas partai yang masih bersedih dan belum bisa move on. Padahal yang belum bisa move on itu siapa ya? Ya memang menurut saya diundang dan juga tidak diundang di situ menurut saya pasti juga akan ya setidaknya digoreng-goreng lah. Misalkan PDIP mengundang Presiden Joko Widodo, itu pasti wah PDIP masih butuh Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Dan ketika PDIP tidak mengundang, ya pasti banyak yang kepanasan seperti ini, yang tidak move on lah dan lain sebagainya. Yang 16% butuh dukungan dari Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Jadi menurut saya di sini diundang atau tidak diundang menurut saya juga sama saja. Pasti juga akan ada pro dan kontra di sini. Ya sangat lucu sekali. Nah di sini tidak bisa move on atas kekalahan jagoannya Ganjar dan Mahfud dalam Pilpres 2024, kata Sylvester kepada wartawan pada Kamis 16 Mei yang lalu. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran itu mengungkit pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, paslon usungan PDIP di Pilpres 2024, akan mengalahkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam satu putaran. Dia menganggap pernyataan itu menunjukkan sikap pongah. Ya menurut saya biasa sajalah, apalagi kalau kita ketahui pada Pilpres yang lalu di situ misalnya yaitu TKN dari Prabowo Gibran ya berharap satu putaran. Semuanya juga berharap satu putaran di situ. Jadi menurut saya ini adalah ya statement biasa-biasa saja. Tetapi kalau belum bisa move on, ya menurut saya sudah move on lah. Sudah move on, makanya PDI tidak mengundang Presiden Joko Widodo. Dan terbukti pada waktu lalu juga, yaitu ketika PDIP tidak ada dukungan dari Presiden Joko Widodo, terbukti suara PDIP juga masih tertinggi dan mengalahkan suaranya dari partai-partai lainnya. Menurut saya itu juga cukup keren di situ. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini? Kok satir sih? Wong pengkhianat. Jarod Hidayat nih tidak tahu diuntung betentang-betenteng, keren PDIP. Suka-sukalah PDIP mau undang siapa. Partai lain gak usah sewot karena ini urusan internal PDIP. Lagian dia kan bukan siapa-siapanya Jokowi, apalagi jubir bukan. Sejak kapan agenda internal parpol dikomentari oleh parpol lain? Pan ada-ada saja. Ya, memang sangat lucu sekali ketika PDIP yaitu dengan tegas tidak mengundang Presiden Joko Widodo, banyak respon-respon yang ya agak panas dingin lah di situ. Menurut saya yang tidak bisa move on itu ya yang berkomentar miring ketika PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo, karena manuver-manuver pada waktu lalu di Pilpres 2024 menurut saya juga sudah sangat jelas dan sangat meyakinkan. Ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Tapi menurut saya ya yang terpenting adalah ketika di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran, semoga saja bisa memajukan Indonesia, bisa membawa Indonesia yang lebih baik, dan yang paling penting adalah program-program dan janji-janjinya bisa direalisasikan. Menurut saya itu yang paling penting.